Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Hafiz. Saya dari Universitas Mercubuana, dari kelas pengantar cloud computing. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang panduan atau tata cara integrasi OwnCloud dan Active Directory, atau OwnCloud Active Directory Integration. Integrasi OwnCloud sebagai external storage di LMS Moodle. Sebagai pengguna LMS Moodle yang setiap saat perlu melakukan penyimpanan dan update file, tentu saja diperlukan kapasitas tempat yang sesuai agar setiap kita membutuhkan file-file penting atau sebaliknya menampilkan dari storage tersebut dengan mudah dan ringkas dilakukan. Namun jika kita menggunakan opsi pada server Moodle, tentu saja akan menghabisi sisa free space dan lambat laun akan membuat server kita menjadi berat diakses. Kali ini saya akan membahas tentang penggunaan OwnCloud sebagai external storage di Moodle menggunakan perantara WebDev. WebDev sendiri merupakan ekstensi dari HTTP untuk memudahkan kolaborasi dan manajemen antar file agar dapat dikelola dan difungsikan sebagai kegunaannya. Agar harapannya kita bisa menghemat HDD di server Moodle kita. Selain itu juga setara penyimpanan kita tidak terpisah di banyak server, sehingga di kemudian hari kita butuh file tertentu akan mudah mencarinya. Cara integrasi OwnCloud sebagai external storage di LMS Moodle. Yang pertama yaitu kita harus login sebagai admin user di Moodle dan aktifkan panel editing dengan klik turn editing on. Kemudian pada set administration, klik pada link plugin repository, manage repository. Selanjutnya berikut akan muncul jendela pada WebDev repository, pilih enable and visible. Begitu opsi diklik, maka akan jumping ke halaman baru WebDev configuration. Pada halaman ini Anda tinggal checklist saja pada semua opsi yang muncul, kemudian akhiri dengan save. Selanjutnya jika sudah di save akan muncul link setting seperti bawah ini. Silakan klik saja, kemudian buat alamat repository baru dengan cara create a repository instance. Kemudian dilanjutkan dengan konfigurasi WebDev, yakni mengisikan alamat server OwnCloud-nya. Seperti contoh di bawah ini adalah alamat OSI saya. Untuk Anda silahkan sesuaikan sendiri, lengkapi juga dengan user beserta passwordnya. Oh iya, pada OSI dengan HTTP alamat port diisi 80, sedangkan HTTPS diisikan 443. Kemudian diakhiri dengan klik save. Nah, kalau benar akan muncul settingan barusan di sini di bawah, seperti contoh di berikut ini. Sekarang saatnya kita uji coba penambahan server barusan. Silakan saja dicoba pada course manapun. Kemudian seolah-olah kita akan menambahkan file baru. Jika berhasil, maka penambahan akan seperti bawah ini. Kemudian cara mengintegrasikan OwnCloud User Authentication dengan LDPA atau Active Directory. Penyimpanan data OwnCloud online dapat diintegrasikan dengan solusi manajemen identitas seperti LDPA atau Active Directory, sehingga pengguna di LDPA atau Active Directory dapat muncul di daftar pengguna OwnCloud kami. Pengguna ini akan mengautentikasikan ke penyimpanan data cloud online dengan kredensial LDPA atau Active Directory mereka. Kami tidak perlu membuat akun pengguna terpisah di penyimpanan data OwnCloud online untuk mereka. Kami
masih dapat mengelola keanggotaan mereka di penyimpanan data OwnCloud secara online, pauta dan izin berbagai seperti penyimpanan OwnCloud lainnya. Dengan syarat yang pertama, Anda memiliki server perangkat lunak manajemen identitas LDPA atau Active Directory yang sudah siap dan sedang berjalan. Yang kedua, Anda telah menginstal penyimpanan data OwnCloud online. OwnCloud Active Directory Authentication Setting. Masuk ke penyimpanan data cloud kami sendiri secara online dengan akun pengguna dengan hak istimewa dari admin. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengaktifkan aplikasi backup dengan pengguna LDPA pada halaman market di penyimpanan data OwnCloud online. Untuk melakukan ini, navigasikan ke Files dan klik ikon market. Kemudian pada jendela market Anda akan melihat aplikasi kudis penyimpanan data OwnCloud online, tetapi yang kami butuhkan adalah mencoba menemukan aplikasi bernama LDPA Integration dari daftar dan kemudian klik di atasnya dan kemudian install. Sekarang lepaskan ke halaman pengaturan admin dari penyimpanan data OwnCloud online dengan mengklik setting dan klik user authentication untuk memulai pengaturan integrasi autentikasi pengguna LDPA atau Active Directory. Panel konfigurasi sistem manajemen identitas LDPA atau Active Directory memiliki 4 tab. Tab pertama, dengan benar server adalah kewajiban untuk mengisi tab berikut yang lain. Indikator hijau menyala jika konfigurasi sudah benar. Pada kotak host, masukkan alamat host pada alamat IP server, perangkat lunak, manajemen identitas LDAP, Active Directory atau Active Directory itu juga bisa melalui ID LDAP atau URL. Untuk kasus kita sekarang ini adalah LDAP sebagai berikut. Kemudian klik detect port jika sudah tidak tahu port mana yang harus dimasukkan ke kotak port. Jika kita memasukkan nomor port secara manual, itu mempercepat deteksi server. Yang kemudian di kotak user DN, masukkan nama sebagai DN pengguna yang memiliki izin untuk melakukan penelusuran di directory LDAP. Dalam kasus ini kami sekarang nama akun pengguna Active Directory yaitu LDAP user di Active Directory domain /kh.local. Jadi DN pengguna yang harus dimasukkan adalah CN LDAP user, CN user, DC /kh DC lokal, dan kemudian ketik sandi pengguna yang ini pada kotak ini diisi dengan sandi. Selanjutnya, penyimpanan data OwnCloud secara online mencoba menentukan DN dasar sesuai dengan DN pengguna disediakan atau host disediakan. Klik detect base DN jika Anda harus dimasukkan. Di sini klik test DN jika Anda mendapatkan pesan configuration OK dengan warna hijau. Itu berarti semua baik-baik saja, dan kemudian hanya continue. Untuk pergi ke halaman pengaturan berikutnya, pada ketuk user, pilih grup directory aktif yang ingin Anda autentikasikan dengan penyimpanan data OwnCloud secara online. Ini untuk mengontrol LDAP atau Active Directory yang mana terdaftar sebagai pengguna OwnCloud di server online penyimpanan data cloud kami. Klik verify setting and count user and klik continue untuk pergi ke halaman pengaturan berikutnya. Pada tab login attribute, kita dapat menentukan grup atau pengguna LDAP atau Active Directory mana yang dapat login ke sistem penyimpanan data
cloud milik kita dan atribut atau atribut mana yang cocok dengan nama login yang diberikan, misalnya nama pengguna atau email, LDAP atau Active Directory alamat. Untuk menguji pengaturan, masukkan akun pengguna directory aktif di kotak test login name dengan klik verify setting. Jika Anda mendapat pesan configuration setting OK dengan warna hijau, itu berarti semua baik-baik saja, dan kemudian continue untuk pergi ke halaman berikutnya. Pada tab group, kita akan memfilter grup mana yang tersedia server online penyimpanan data OwnCloud. Dalam kasus kami sekarang grup pengguna domain dipilih, klik verify setting and count group. Untuk verifikasi setelan, jika Anda mendapatkan pesan configuration OK dengan warna hijau, berarti semua baik-baik saja. Sekarang kita dapat mencoba login ke server online penyimpanan data cloud menggunakan akun pengguna dan kata sandi LDAP atau Active Directory. Dalam kasus kami sekarang, mari mencoba nama akun pengguna LDAP atau Active Directory netadmin01. Kita harus berhasil login ke server online penyimpanan data cloud sendiri sebagai berikut. Terima kasih. Berikut ini daftar pustaka dari materi yang saya ambil. Terima kasih. Sekian dari saya, Muhammad Faisal Hafiz. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.